Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan, namaku Laila Namira Fahri dan aku berasal dari kelas 12 Bahasa dan Budaya. Dan rekan-rekanku ada Cakra Bagaskara, Muhammad Ruby Ragil Prakoso, dan Silaban Kaila Edelin. Hari ini kami akan menjelaskan materi antropologi, yaitu tentang perubahan sosial. Oke nih teman-teman, jadi di sini aku bakal kasih tahu dulu nih tentang pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat bersifat dinamis, selalu berubah-ubah. Namun, ada pula yang bersifat statis, tetap, artinya masyarakat yang mengalami sedikit perubahan. Tidak seperti dinamin yang mengalami banyak perubahan. Oke, setelah kita tahu pengertiannya, yuk kita lanjut ke beberapa menurut para ahli tentang perubahan sosial. Oke, terima kasih Nami untuk penjelasannya. Jadi sekarang di sini kita bakal jelasin nih perubahan-perubahan sosial menurut para ahli antropologi. Beberapa pendapat ahli antropologi mengenai pengertian perubahan sosial sebagai berikut. 1. Menurut Kingsley David, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. 2. Menurut Jilin dan Jilin, perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Menurut McIver, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Menurut Selo Somarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oke, sekarang kita udah tahu nih apa yang dimaksud perubahan sosial dari para ahli. Selanjutnya, kita lanjut ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Baik, terima kasih untuk Kaila. Di sini aku bakal jelasin nih bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Ada berbagai macam bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial secara lambat. Perubahan sosial secara lambat dikenal dengan istilah evolusi, merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakatnya. Perubahan sosial yang berjalan cepat. Perubahan sosial yang berjalan cepat disebut revolusi. Selain terjadi secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat dan sering menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Yang keempat, perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti proses industrialisasi telah membawa pengaruh perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Suatu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan selalu melalui perencanaan terlebih dahulu, serta di bawah pengendalian maupun pengawasan agent of change atau agen perubahan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial tidak direncanakan atau tidak dikehendaki merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Oke, jadi itu bentuk-bentuk perubahan sosial. Sekarang kita bakal lanjut lagi ini ke penyebab perubahan sosial. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ruby. Mari kita lanjutkan ke penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Dalam hal ini, penyebab perubahan sosial dari faktor internal bisa berupa kolektif atau individual. Sejumlah faktor tersebut diantaranya itu sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk atau populasi. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Yang keempat, adanya pemberontakan dalam masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor internal seperti yang telah disebutkan, ada pula faktor eksternal yang menjadi penyebab perubahan sosial budaya, yaitu 1. Lingkungan alam yang berubah. 2. Peperangan.
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan lewat presentasi ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berpantun terlebih dahulu nih teman-teman. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Sekian, terima kasih. Dah.